Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsyada li'ibadihi Alhamdulillahilladzi arsyada li'ibadihi ilmil ulama. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tunji qailaha minasyaqa. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi huwa atqal atqiya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi ila yaumil liqa. Amma ba'du, jamaah pengajian Masjid Jami Hidayatullah yang dirahmati Allah, wabil khusus para asatidz, para guru, para hujaj, terutama muhtaram Ustaz Ustaz Ali Muhammadi Bani Mahmud, ketua mushola lingkungan Masjid Jami Hidayatullah, ketua DKM beserta pengurus yang lainnya, ketua yayasan serta hadirin sekalian, jamaah majelis taklim yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan malam hari ini kita bersama-sama masih dapat hadir dalam rangka tugas mulia kita, yaitu melaksanakan pengajian rutin setiap malam Rabu. Dan malam ini atas usul dari beberapa guru minta dimantapkan masalah perceraian, karena memang barangkali soal perceraian ini jarang dibahas itu di majelis-majelis taklim. Walaupun saya yakin para asatidz sudah memahami apa yang dimaksud dengan perceraian. Jamaah sekalian, di dalam agama Islam perceraian itu merupakan sesuatu yang dibolehkan, tetapi kalau mengalami keperluan penting atau darurat. Kalau tidak darurat malah menjadi haram. Jadi kalau sudah sampai darurat itu dibolehkan. Orang mengibaratkannya, kalau di pesawat perceraian itu diibaratkan seperti pintu darurat. Jadi kalau dalam kondisi pesawat itu darurat, baru bisa dibuka. Kalau tidak boleh.
diharamkan perceraian. Apapun yang terjadi, itu Katolik mengharamkan perceraian. Maka Kristen itu menjadi pecah. Ada Kristen Katolik, ada Kristen Protestan. Jadi karena Katolik tidak mengizinkan perceraian, akhirnya ada protes. Sekelompok mereka protes. Maka yang protes itu membolehkan perceraian. Kalau Katolik pemuka agama yang nggak boleh kawin, maka protes. Protestan itu boleh kawin, ustaz mereka boleh kawin, juga boleh cerai. Sehingga Nasrani itu, kalau sekarang disebutkan Kristen itu ada Kristen Katolik, ada Kristen Protestan. Jadi yang Katolik itu haram perceraian, haram kawin juga, tapi khusus pendeta-pendetanya. Ya, pendetanya haram kawin. Tapi kalau melihat kawin dilarang, kalau di gereja banyak baik dibuat. Di gereja banyak baik yang dibuat, karena banyak buat cerok, gitu kan? Kayak itu usuk wanita maupun pria. Nah, kita kembali, kita lihat di dalam kitab Fiqhus Sunnah bahwa kalau Islam itu perceraian dibolehkan kalau sudah darurat. Darurat misalnya kita punya istri disuruh ngaji nggak mau ngaji, disuruh sholat nggak mau sholat, ya kan? Dan nggak mau taat sama suami, nah itu suami boleh menceraikan. Kalau kita sudah kita nasihati berapa, dulu juga boleh kita menceraikan. Namun perceraian termasuk hal yang sangat dibenci Allah. Dalam sebuah hadis, Abghadul halali ilallah azza wa jalla at-talaq. Abghadul halali ilallah azza wa jalla at-talaq. Hadis riwayat Abu Dawud dan Hakim. Ada yang bunyinya berbeda sedikit. Abghadul halal indallah at-talaq. Jadi sesuatu yang hukumnya halal boleh, tetapi Allah sangat membenci, Allah sangat tidak suka, yaitu at-talaq, perceraian, tolak di perceraian. Nah, jemaah sekalian, perceraian itu di dalam Islam ada 3 model. Ada yang disebut tolak, ada juga yang disebut khulu, dan ada yang disebut fasakh. Jadi tolak, khulu, dan fasakh. Tolak itu dilakukan oleh suami kepada istrinya. Contohnya, mulai hari ini kamu saya cerai dengan tolak 1. Itu jatuh tolak 1. Atau barangkali hari ini kamu saya cerai dengan tolak 3. Nah, ini jatuh tolak 3. Itu namanya talak. Jadi talak. Di mana di Al-Quran dikatakan A'udzubillahi minasyaitonir rajim, at-talaqu marratan fa imsakun bima'rufin aw tasrihun bi ihsan.
perceraian itu 2 kali. Kemudian yang seterusnya Fatim satu bima'rufin, kalau memang mau balik baiklah dengan baik-baik. Tapi kalau memang mau bercerai lagi, bercerailah juga dengan cara yang baik-baik. Nah, jadi itu namanya tolak cerai, tolak. Jadi kita menyatakan bercerai dengan istri kita. Nah, cerai itu ada 2 macam tolak itu. Ada yang namanya tolak raj'i dan ada tolak bain. Jadi perceraian itu ada 2 macam. Ada yang namanya tolak raj'i dan ada tolak bain. Kalau raj'i, misalnya kamu saya talak dengan 1 talak, itu raj'i namanya. Artinya dia belum pernah bercerai sebelumnya, terus dia menyatakan cerai dengan tolak 1. Itu disebut tolak raj'i. Jadi ada harapan balik. Misalnya tolaknya pada tanggal 1 Februari, terus dapat 1 minggu, lakinya pengen balik, kangen, rindu untuk tidur bersama. Dia boleh balik. Dia bilang kan kalau biasa istri diceraikan kalau bapaknya salaman, dia ngomong sama bapaknya, "Pak, ini anak saya kangen sama ibunya." Padahal yang kangen siapa? Anak. Yang kangen dia aja kan gitu. Alasan anaknya kan gitu. Nah udah, itu kalau masih di dalam masa iddah, itu nggak pakai nikah lagi, langsung balik. Dia bisa melukis, meluk etnis, udah jadi tutup. Kalau masih di dalam masa iddah, masa iddah itu masa tunggu. Masa tunggu itu macam-macam. Nah, yang umum masa tunggu itu 3 kali suci. 3 kali suci. Waktu dicerai dia akan dalam keadaan suci. Kemudian head suci lagi, itu baru 1. Head suci lagi, head suci lagi. Nah, 3 kali suci habis masa tunggunya. Kalau tadi dia baliknya sudah lebih dari 3 kali suci, itu harus angkat baru. Misalnya sebulan sekali kan men ya, 2-3 kali men belum balik. Nah, pas 5 bulan kemudian baru balik, itu harus makan baru, nikah lagi, maka mas kawin lagi, makan lagi, karena sudah masa tunggunya habis. Kecuali kalau masa tunggunya belum habis, dapat sebulan baru balik, itu nggak pakai akad lagi. Jadi itu batasannya 3 kali suci kalau istri kita masih subur, masih men. Jadi batasan masa tunggunya adalah 3 kali suci. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Dan wanita-wanita yang ditalak, maka masa penantiannya itu adalah 3 kali suci. Menurut mazhab Syafi'i. Tapi kata quru menurut Hanafi 3 kali haid.
Jadi salah satu kurung, karena kata kurung itu bisa mengandung arti suci dan bisa mengandung arti haid. Mengapa Imam Hanafi menyatakan kurung itu haid? Karena ada hadis yang lain yang tertuju kepada hamba-hamba sahaya, kepada budak-budak. Itu kata Nabi, untuk budak-budak itu masa tunggunya haidota. Jadi wa'iddatuha haidota. Jadi masa iddah untuk budak itu 2 kali haid. Jadi di situ jelas diucapkan kata haid. Nah, sehingga kalau sudah 3 kali haid itu sudah harus akad baru kalau mau balik. Tapi kalau masih di dalam masa tunggu itu yang penting ngadep aja sama orang tuanya kan. Assalamualaikum, ini saya pengen tujuh istri saya. Nah, itu udah boleh langsung, ya silakan. Udah masih hak dia. Karena selama masa tunggu iddah namanya, itu si perempuan nggak boleh kawin sama orang lain, masih hak lakinya, dan lakinya masih wajib memberi nafkah. Nah ini kadang-kadang kita lupa. Saya udah dulu jadi selama masa iddah itu nafkah masih kewajiban suaminya selama masa iddah. Nah kalau nanti masa iddahnya sudah habis, baru terlepas. Kecuali kalau ada anak-anak sampai dewasa anaknya, kewajiban suaminya. Kalau anak kewajiban bapaknya. Nah itu namanya masa tunggu iddah. Ya. Jadi kalau masih di dalam masa tunggu, suami yang menceraikan itu masih berkewajiban ngasih nafkah istrinya, kalau ada anak ya anak-anaknya, terus juga masih punya kewajiban ya menyediakan tempat tinggalnya. Kalau kasih kontrakannya mungkin masih kewajiban. Nah masa tunggu, selama masa tunggu, kalau masa tunggu udah habis ya udah. Dosa kan? Tapi berdosa. Diusir harus kasih pacar gitu. Dikit jalan. Jadi hukum Islam itu masih bisa menghargai, kan nanti masih menunggu dia. Siapa tahu suaminya apa namanya balik pikiran, atau nanti baru ada yang mau lagi sama dia cara orang lain. Nah itu setelah masa tunggu kan berarti dia boleh nikah sama orang lain. Itu namanya tolak roj'i. Artinya tolak yang suami masih boleh rujuk. Jadi suami boleh rujuk itu kalau perceraian di 2 kali perceraian. Kata Allah at-thalaqu marratan. Perceraian itu 2 kali. Yang dimaksud 2 kali itu, misalnya ini bulan Februari bercerai, Maret balik, menjelang Lebaran April bercerai lagi. Nah itu udah 2 hukumnya. Bukan berarti harus 2, bukan itu. Jadi perceraiannya udah 2 kali. Jadi waktunya beda-beda. Yang pertama itu bulan Februari, yang kedua bulan April, kan beda. Karena tadi Februari Maret balik, April itu lagi karena Lebaran. Itu udah disebutnya 2.